contoh catatan yang diambil dari buku catatan anekdot. Nah, di sini ada contohnya, mirip dengan yang di soal. Jadi jawaban untuk nomor 4 di sini adalah yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk pedagogik, SKL, instrumen, dan lain-lain pada part 7. Oke, sekarang kita ke contoh soal FR-nya. Soal yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian autentik dan non-autentik. Berikut merupakan poin dari bentuk penilaian autentik adalah titik-titik. A. Tes tertulis. B. Unjuk kerja. C. Ulangan harian. D. Ujian nasional. Atau E. Ujian akhir semester. Ya, di sini jawabannya adalah yang B. Unjuk kerja. Kita lihat pembahasannya. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Bentuk penilaian autentik mencakup yang pertama, penilaian berdasarkan pengamatan, yang kedua, tugas ke lapangan, yang ketiga, portofolio, keempat, proyek, kelima, produk, keenam, jurnal, ketujuh, kerja laboratorium, 8, unjuk kerja, serta yang terakhir, penilaian diri. Jadi di sini untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SDMI merupakan tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SDMI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Berikut rumusan notasi kompetensi inti yang sesuai adalah titik-titik. A. KI 1 untuk sikap sosial. B. KI 1 untuk pengetahuan. C. KI 2 untuk sikap spiritual. D. KI 3 untuk keterampilan. Atau E. KI 4 untuk keterampilan. Lihat jawabannya di sini adalah yang E. KI 4 untuk keterampilan. Pembahasannya, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Adapun rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kemudian kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan analisis kebutuhan, potensi, dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah, maka ditetapkan SKL sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada standar kompetensi lulusan atau SKL, dimensi pengetahuan mencakup titik-titik. A. Jujur dan takwa. B. Berkarakter dan peduli. C. Konseptual dan prosedural. D. Kreatif dan produktif. Atau E. Mandiri dan komunikatif.
Ya, jawabannya di sini adalah yang C, konseptual dan prosedural. Pembahasannya di sini, standar kompetensi lulusan atau SKL, SDMI, SDLB atau paket A memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama di sini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah yang C. Selanjutnya di sini soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, observasi dilakukan oleh pendidik atau guru di sini ya, untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Instrumen yang digunakan pada gambar di atas adalah titik-titik, A. Unjuk kerja, B. Lembar proyek, C. Stiker tempel, D. Lembar refleksi, atau E. Buku catatan anekdot. Ya, di sini jawabannya adalah yang E. Buku catatan anekdot. Nah, pembahasannya, buku catatan anekdot adalah buku yang berisi lembar-lembar isian observasi yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk masing-masing peserta didik. Dengan buku catatan anekdot, seluruh observasi mengenai seorang peserta didik secara individu berada dalam satu buku dan dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran peserta didik selama periode tertentu. Fitur-fitur buku catatan anekdot pada dasarnya sama dengan fitur-fitur pada catatan anekdot. Pada gambar di bawah ini disajikan contoh catatan yang diambil dari buku catatan anekdot. Nah, di sini ada contohnya mirip dengan yang di soal. Jadi jawaban untuk nomor 4 di sini adalah yang E. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.